Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana aktivitas hari ini dalam sekolah? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita ada memberi aum kan? Ya, mengisi aum. Nah, namun sebelum kita masuk itu, kita lebih pendekatan terlebih dahulu. Nah, setiap anggota kelompok menjelaskan nama, habis tempat tinggal, habis itu sama makanan kesukaannya. Bisa? Bisa, Bu. Nah, tapi boleh temannya bertanya, misalnya ini Ratu nanya sama Alfa, saya kata Alfa, Ratu hobinya apa? Misalnya kan, hobinya berenang. Ratu bilang ajarin berenang dong Alfa. Saya juga kayak gitu ya, boleh bertanya kayak gitu sama temannya untuk supaya lebih akrab. Nah, ibu mulai dari ibu sendiri dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Dilayani Putri, asal dari Lubuk Basung. Ada yang pernah ke Lubuk Basung? Tidak. Tidak. Ki Agam? Ada yang pernah Ki Agam? Tidak juga. Pernah. Pernah iya. Gimana untuk Agam ya? Sama aja padangnya itu gimana? Sama aja. Ya sama aja sih sebenarnya bentuknya. Terus ibu kuliah di UMP, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Ada yang ingin ditanyakan? Hobi Ibu apa? Hobi ibu berenang, tapi ahli berenang. Tenggelam kalau berenang. Tanggal Ibu? Mau kasih kado. Tanggal? 18 Juni. Tahun 1999, udah tua sih. 25. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, cukup. Nah, kita lanjut kepada Ian. Nah, ayo Ian. Perkenalkan, nama saya Devi Mata Febi, biar kemudian Iya, boleh tempat tinggal. tempat tinggal di Komplek Lady Permain. Makanan kesukaan saya Nasi goreng, bisa bikin nasi gorengnya? Boleh buatin ibu ya. Nah, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nidiani, asal Nurani. Tempat tinggal Sarang Salai. Makanan kesukaan mie goreng. Oh, mie goreng. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rumi Desa Kaya Rahmi. Tempat tinggal Padang Sarai. Makanan kesukaan nasi goreng. Banyak yang nasi goreng. Iya, nasi goreng. Lagi nasi goreng. Perkenalkan, nama saya Saskia Sinta, tinggal di Pasang. Makanan kesukaan ayam geprek. Oh, ayam geprek Pak Ade. Sering beli. Perkenalkan, saya Juhairi Basis, tinggal di Kampung Jamba. Apa saja Mbak? Kampung Jamba. Oh, kampung Jamba. Makanan kesukaan nasi goreng. Nasi goreng juga. Perkenalkan, nama saya Alfa Sabila, tinggal di Padang Sarai. Makanan kesukaan mie das. Oh, di pedas. Ini rako. Iya, ini rako. Kan sakit perut Alfa minum makan mie itu. Gitu. Sakit perut tapi Enak loh. tapi tetap dimakan. Lanjut Ratu. Perkenalkan, nama saya Ratu Trialdepo, tempat tinggal Padang Sarai. Makanan kesukaan bakso. Oh, bakso. Ada yang suka bakso. Ada yang nasi goreng. Ada yang mie goreng. Nah, banyak ya. Nah, sekarang ibu mau tanya sama anda semua, udah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok yang kayak ini? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Nah, kalau yang udah, coba ibu tanya konseling kelompok itu seperti apa? Menurut pendapat Rahmi aja nih, konseling kelompok itu seperti apa? Kayak interaksi. Nah, ada interaksi, diskusi. Nah, terus ada lagi yang udah pernah selain Rahmi? Iya, kan tidak pernah ya? Menjelaskan karena ada permasalahan Ya. Ada lagi yang udah pernah? Berarti yang udah pernah Rahmi sama Ian ya, berdua. Nah, ya betul yang disebutkan oleh temannya tadi. Konseling kelompok itu seperti kita sekarang ini, kita membentuk lingkaran dan berdiskusi terkait dengan permasalahan atau
hal yang urgen yang perlu kita bahas gitu. Jadi nanti setiap anggota kelompok menjelaskan atau menceritakan tentang sesuatu menjadi beban pikiran terhadap diri sendiri. Nah, namun dalam proses pelaksanaan ini Ibu harapkan Anda semua untuk dapat terbuka, kemudian sukarela dalam menceritakan permasalahannya atau yang mengganggu pikiran Anda. Nah, dalam pelaksanaan ini semua yang dibahas dalam konseling kelompok ini tidak akan dijelaskan oleh ibu atau teman-teman yang lain ke orang di luar sana gitu. Setuju? Setuju. Jadi kita sepakat untuk membahas dalam lingkup ini aja. Keluar dari sini kita tidak ada lagi membahas tentang yang kita bahas pada konseling ini. Oke? Oke, Bu. Oke, sip. Nah, kemarin Ibu ada memberi aum. Nah, aum itu ada yang masalah di kelas kita ini tentang kekhawatiran. Kekhawatiran akan pendidikan. Nah, Ibu minta Anda semua setiap anggota menjelaskan satu kekhawatiran dalam dirinya yang itu dianggap dirasa atau paling menjadi beban gitu. Dimulai tadi kan dimulai dari Ian nih. Oke, nah sekarang dimulai dari Ratu lagi. Perkenalan apa enggak, Bu? Ya, nggak perkenalan tadi kan udah perkenalan. Nah, Khawatir saya ini tuh, Pak. iya, apa kekhawatiran yang dialami gitu. Nilai rata-rata itu Orang karena rata-ratanya kayak turun atau turun, takutnya nanti nanti pas melamar kuliah gimana gitu masuk kuliah. Oke, Ratu itu ya. Nah, Alfa, Tidak ada minat dan bakat. karena minat dan bakatnya yang belum tahu gitu. Ya. Di jurusan kuliahnya apa gitu. Oke. Nah, lanjut Jihan. mengkhawatirkan nilai yang tidak sesuai dengan keinginan. Mengkhawatirkan yang lain tidak sesuai dengan keinginan. Aku tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi karena biaya dan masih ada adik yang lanjut Sekolah ya, itu karena kekhawatiran terhadap biaya. Aku Lanjut. tidak ada biaya kuliah. Khawatir akan biaya kuliah gitu. Lanjut. Aku tidak mencapai keinginan untuk kuliah. Takut tidak mencapai keinginan, berarti takut akan persaingan dunia perkuliahan itu gimana gitu. Lanjut Ian. Aku salah mengambil jurusan. Takut salah bagaimana mengambil jurusan. Banyak ya problematika tentang kekhawatiran dalam masuk ke perguruan tinggi kita saat ini. Nah, itu dalam kekhawatiran itu bagaimana perasaan Anda? Coba satu-satu menjelaskan dari tengah dulu, dari Jihan. Saskia. Iya, dari Saskia. Perasaan dan kekhawatiran itu misalnya saya kayak sering bingung Bu, kayak sering memikirkan mana itu gimana ya gitu. Itu gimana perasaannya? Takut sih. Takut. Tapi tidak sukses. Takut tidak sukses gitu. Lanjut. Bingung. Bingung. Apa? Bingung, pusing. Pusing. Ya. Satu. Saskia. Takut. Lanjut. Takut yang kepikiran tak malam. Kepikiran tiap malam. Masih ragu. Masih ragu-ragu ini gimana ya gitu. Lanjut. Sama. Oke. Nah, jadi ada emosi itu bukan berarti marah aja ya. Yang khawatir, sedih, takut itu bagian dari emosi juga. Nah, jadi jangan disalahartikan emosi itu. Misalnya dia lagi sedih teman kita nih. Kita bilang dia lagi nggak emosi gitu ya. Karena itu emosi, bagian emosi sedih gitu. Jadi ada emosi yang kita rasakan, ada takut, tadi ada khawatir, ada sedih, banyak ya Anda rasakan gitu. Nah, itu dari emosi, dari hal yang kekhawatiran yang Anda lakukan tuh ada nggak tindakan yang Anda lakukan? Misalnya tadi Ian khawatir tadi apa ya? Salah mengambil jurusan gitu. Nah, apa yang Ian lakukan dengan kekhawatiran itu? Misalnya Ian kayak sering baca apa gitu tentang kekhawatiran atau gimana ya? Belum tahu sih. Belum tahu. Nah, oke, lanjut.
ada, tapi belum tahu tindakan apa yang akan dilakukan dalam mengatasi kekhawatiran ini. Nah, jadi Ananda dalam kehidupan sehari-hari atau belajar itu bagaimana? Ada nggak target-target yang akan dilakukan? Nah, dari Alfa. Lanjut. Satu. Mengejar nilai. Ini iya ya udah itu. Ingin mendapatkan nilai yang bagus. Usahanya akan nilai yang bagus itu ada yang lakukan. Ya, belajar Belajar ada berarti waktu belajar. Ada di sekolah, di rumah? Di rumah Kadang-kadang. Apa? Di rumah ada belajar? Jarang. Jarang juga, Saskia? Ada. Jarang. Nah, misalnya kan ini jarang kita belajar, namun kita ada kekhawatiran nanti persaingan di perguruan tinggi itu bagaimana? Nah, menurut Ananda, kalau kita jarang belajar, itu bisa nggak kita masuk ke perguruan tinggi? Tidak. Atau misalnya ada nggak orang yang dia malas-malasan, tapi bisa juga dia berhasil? Ada. Siapa orang yang berhasil kalau dia malas-malasan? Nah, kalau kita bermalas-malasan, sesuatu usaha itu pasti akan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, usaha kita minim nih, jadi misalnya nih, bisa hasilnya kayak kita mendaki gunung, terus kita nggak mendaki ke atas, berdiri aja di bawah bisa kita sampai gunung? Tidak. Jadi kita kalau mau sampai gunung kita harus ada usaha. Ada orang yang berarti ada orang yang dia malas tapi dia berhasil. Ada, kalau ibu analogikan seperti gunung tadi. Ada. Misalnya dia duduk berdiri aja nih di bawah, nggak pergi dia berjalan ke atas gunung itu, bisa dia ke gunung. Nah, itu analoginya. Ini kita kayak malas belajar. Nah, itu tuh berpotensi kayak keinginan kita kayak tidak persaingan di perguruan tinggi itu tuh bisa kayak susah gitu lah, karena perguruan tinggi itu banyak itu persaingannya, untuk masuk itu ada ribuan gitu. Banyak juga yang kalau misalnya kita nggak masuk perguruan tinggi ini, pindah lagi ke sini. Banyak juga yang kalau misalnya daftar tahun ini, misalnya tahun depan, tahun ini kita nggak ada usaha, tahun depan kita harus ada usaha. Nah, ibu ada video itu tentang bagaimana perguruan tinggi melihatnya.
aku juga masih berpikir sama Jihan lagi. Ini lagi sama pikir juga Ian lagi. Nah tadi kan di video ini menjelaskan tentang kekhawatiran seseorang, banyak yang pikir tentang masa depan, kemudian tentang uang. Ada kan di pertama itu dijelaskan kayak gitu tadi tentang bagaimana dia nanti akan kekhawatirannya itu gitu. Nah kemudian ibu ada video lagi bagaimana sih kekhawatiran itu sebenarnya gitu. Nah ini mau tanya dulu dan tadi kan ada yang kayak rasa kekhawatiran gitu kan, terus sudah dijelaskan juga dalam video. Nah apa yang Anda lakukan ketika situasi kekhawatiran itu terjadi gitu? Jangan diterang juga kan. Alfa? Jihan? Dan misalnya pas lagi khawatir itu kayak tadi ibu dengarkan Anda semua kan bercerita dengan teman lain, kamu ngambil apa? IPA, ini IPS, tapi masih ragu dengan bagaimana nanti ke depannya gitu. Nah kalau kita khawatir misalnya pas ke perguruan tinggi, misalnya kita mau bersaing dengan orang yang masuk perguruan tinggi. Nah kalau kita ngambil IPA di SMA itu kan juga kan kayak kuliahnya itu IPA gitu. Misalnya memang kalau kuliahnya mau ngambil eksak gitu kayak hitungan, matematika, statistik gitu itu IPA. Nah kalau kayak jurusan kayak tanah atau sosiologi, hukum itu kayak IPS. Misalnya masih polisi itu masih apa? Kalau polisi bisa IPA IPS, dia nilai SMA. Apa mau jadi polisi? Keluar. Kenapa takut? Ikut aja latihan kepolisian. Nah, ada tuh sekolah yang masuk ke kepolisian itu mah. Kalau nggak salah nggak terlalu lama nggak sekolahnya. Apa kan tinggi? Badannya pasang. Pas? Tapi kalau jadi polisi emang harus tinggi. Nah, ini ada tips. Kenapa? Aku guys ketemu lagi dengan anak polisi. Lindungi kulitmu dari sinar matahari yang menyerang. Lalu, Citra Body Serum SPF 20 PA. Ketika H-1 kalian nggak usah belajar. Loh, kok nggak usah belajar? Kenapa? Aku guys ketemu lagi dengan anak polisi. Dan kali ini aku bakal ngasih beberapa tips. Aku bakal ngasih 7 tips untuk kalian, buat kalian yang mau masuk di perguruan tinggi lewat jalur yang berbasis komputer. Jadi secara Ternyata di kelas 10 ini perlu nggak kita memikirkan bagaimana ke depan masuk perguruan tinggi? Karena di kelas 12 nya nanti kayak bingung gitu, soalnya ibu nampak teman-teman kakak-kakak yang lain itu juga bingung gitu. Jalur UTBK ini adalah salah satu jalur tes yang pesertanya itu banyak banget. Maka dari itu, aku bakal ngasih beberapa tips untuk kalian biar dari awal saat ini mendaftar hingga akhirnya besok kalian bisa tes dengan lancar. Itu bagaimana? Tips yang pertama, tentukan jurusan yang kalian inginkan, ya. Jurusan yang kalian inginkan harus disesuaikan dengan passion. Passion itu adalah ketertarikan kalian terhadap suatu hal. Jadi kan banyak nih akhir-akhir
pemikiran kayak gitu. Yang penting aku kuliah aja deh gitu, terserah jurusan apa aja gitu. Ada yang berpikir kayak gitu? Enggak. Oh. Jangan, karena nanti kamu bakal nyesel sendiri. Jadi yang pertama adalah tentukan jurusan sesuai dengan passion kamu. Oke, tips selanjutnya adalah pilih jurusan dulu, baru universitas. Jadi kadang orang suka menggadang-gadang, wah universitas B paling bagus, wah universitas A ini paling bagus, universitas B itu di bawahnya. Ya, itu hanya sebatas ranking teman-teman. Yang terpenting adalah diri kalian sendiri. Kalau kamu memang punya passion untuk menekuni ilmu di bidang itu, kalau kamu nggak niat untuk belajar, ya kamu bakal menjadi ahli di situ. Jadi tempat di mana kalian belajar itu tidak menjamin 100% kalian akan sukses. Maksudnya kamu lulusan UI, UGM, ITB, kalau kamu tidak bisa ya namanya mengimplementasi ilmu atau kamu masuk ya sebatas gengsi doang. Jadi yang paling penting adalah utamakan jurusannya baru universitasnya. Oke, yang penting jurusannya Jadi jurusannya dulu baru universitasnya ya, bukan universitasnya karena yang dulu. mutiara akan tetap menjadi mutiara walaupun di tempat manapun ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah tips untuk kalian belajar ya. Kalau saranku sih kalian belajar satu hari itu satu mata pelajaran kalian jadwalkan, dan ketika hari selanjutnya kalian ganti mata pelajaran yang lain, atau kalian bisa juga ubah 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Yang penting kalian fokus. Kalau dalam satu waktu kalian mengerjakan beberapa soal atau kalian mengerjakan beberapa mata pelajaran, kita pusing men. Manusia itu hanya bisa multitasking, manusia nggak bisa multifokus men. Dalam artian kita nggak bisa sekarang mikir matematika tiba-tiba nanti kita mikir bahasa Indonesia dalam waktu yang sangat berbeda. Kita harus fokus, oke? Fokus. Setidaknya kalian bisa menguasai satu persatu. Kemudian saranku selanjutnya adalah kuasai satu bab dulu, baru kalian latihan soal dengan bab yang sama. Kalian kuasai, dan aku sarankan setiap minggu atau setiap bulan kalian adakan tryout pribadi dengan mengerjakan kumpulan soal yang terdiri dari berbagai mata pelajaran. Itu. Oke. Tips keempat, ketika kamu punya teman itu jangan cuma memanfaatkan kalian untuk minjem duit atau Nah, ada yang makan tuh katanya lagi lihat duit aja. belajar. Manfaatkanlah teman itu untuk belajar bareng. Jauhi lingkungan toksin, ya. Dekati lingkungan yang positif untuk mendorong kalian untuk masuk di perguruan tinggi. Ya, pilih teman itu kadang kala perlu. Jadi ya untuk kali ini aja ketika kalian mau masuk di perguruan tinggi ya fokus sama teman-teman yang masuk ke kalian ya. Dikit-dikit ML, dikit-dikit PUBG, ya wes, ya lolos juga. Jadi harus fokus. Nah tuh, kalau PUBG sama itu main game itu bentuk malas-malasan lah untuk masuk ke Iya. perguruan tinggi. Iya. Iya. Canduan. Canduan kan, jadi kayak berarti benar kalau misalnya nih kita malas-malasan bisa nggak kita mencapai perguruan tinggi? Tidak. Nah, tidak. Jadi kan pemikirannya tadi yang mengatakan misalnya ketemu orang malas-malasan bisa dibilang sukses, ada yang tadi bilang bisa kan? Iya kan? Iya. Ada yang bilang bisa. Jadi nih. Mati radio terserah dalam aku suksesnya ya terserah Anda mau milih berjuang bareng dengan teman-teman yang sekarang mau masuk perguruan tinggi baru setelahnya senang dengan hasil kalian di universitas yang kalian inginkan, atau kalian senang-senang dulu habis itu menangis pertama kalian tidak diterima, ya terserah kalian hidup kalian bikin kompetisi kecil-kecilan lah ya, siapa yang menang gitu kan. Itu untuk membiasakan kalian untuk situasi kompetisi karena saingan kalian itu bukan cuma teman-teman kalian tapi ratusan ribu orang ingin masuk di universitas, atau bahkan ribuan orang sedang memperebutkan satu kursi di jurusan yang paling
kualitasnya. Kemudian ada UTBK di tahun 2019 dengan 2 kali tes dan nilainya udah kelihatan dulu baru kalian daftar. Hingga akhirnya kalian harus selalu update tentang informasi-informasi seperti ini. Jangan sampai salah ya. Oke. Selanjutnya adalah jaga kesehatan kalian, bukan hanya kesehatan jasmani tapi juga kesehatan mental kalian. Karena semakin dekat dengan ujian biasanya orang-orang pada stres. Ya kan ya? Semakin dekat itu kami malah rekomendasikan ketika H-1 kalian nggak usah belajar. H-1 dan hari A kalian nggak usah belajar. Loh, kok nggak usah belajar? Kenapa? Kalau kalian belajar H-1 dan kalian nggak tidur sampai pagi, hasil ketika nanti kalian tes kalian nggak fit dan itu juga memicu stres juga. Pada akhirnya kalian nanti akan soal itu tidak maksimal. Jadi saranku satu juga paling istirahat baik tidak hasil gimana. Dan tips yang kedua, tips yang terakhir adalah kalian jangan lupa berdoa, karena di sisi lain ketika kalian terus-terusan berusaha tanpa diiringi doa ya sama aja kalian sombong gitu. Tapi kalau kalian kebanyakan doa tapi nggak ada usaha ya gimana gitu. Jadi itu harus balance dan semangat untuk kalian semuanya. Kalian pasti bisa untuk lolos di perguruan tinggi ya. Aku tunggu kabar baiknya dari kalian dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you. Kalau kalian punya teman ya. Nah, tadi di video itu dijelaskan tentang bagaimana sih apa yang harus dilakukan saat kekhawatiran masuk perguruan tinggi itu ada tips dari YouTube tadi. Nah, apa aja tipsnya yang dapat Ananda simpulkan dari video tadi? Kita cari informasi di internet, Nah, terus ada lagi? belajar media, Ya terus? berdoa, Nah, ada lagi 7 tadi Ibu dengar ada tips. jurusan, Ya, terus jurusannya apa? memilih jurusan Yang sesuai dengan passion, dengan minat. Apa lagi? jangan menentukan universitas sebelum jurusan. Nah, jangan menentukan universitas sebelum jurusan. Kadang ada kan, aku masuk UI nih, gitu. Padahal di UI ini kita sebenarnya nggak suka jurusannya gitu. Karena kita suka jurusan yang misalnya di Unja misalnya. Tapi di UI belum ada misalnya jurusan itu. Jadi kayak masuk aja lah UI gitu, nggak usah Unja. Jadi kita masuk jurusan itu kayak kamu anak UI ya, anak UI. Jadi kayak suatu kebanggaan itu jadinya kan. Tapi sebenarnya kita nggak sesuai dengan jurusan yang ada di UI gitu. Misalnya kita misalnya kayak ini nih, kayak anak matematika, kamu hebat ya hitungan anak matematika, kita pengen dapat pujian dari orang lain. Sebenarnya kita nggak suka matematika, sukanya saja biologi gitu. Tapi karena pengen dapat dari pujian dari orang lain, kita ambil matematika misalnya gitu kan. Nah, ini ada video tentang bagaimana kita mengetahui bakat dan minat gitu.
Taufik. Nah, ini Ian tadi sukanya sejarah. Nah, udah ada terbayang gitu ke depannya kalian gimana jurusan perkuliahannya? Mau ambil sejarah juga? Rencananya iya. Rencananya iya. Lanjut, Rami. Tadi jurusan Rani suka tadi jurusan biologi. Rencana kuliahnya mau ngambil jurusan? Belum tahu. Jadi masih ada kita yang misalnya kita suka nih jurusan mata kuliah ini, tapi masih ambigu, masih bingung kuliahnya ini atau enggak ya gitu. Bingung mau kuliah di mana atau berkarir di mana? Buat temuin jawabannya di video aku ini. Simak terus video sampai akhir ya, karena bakal ada hal spesial. Sebetulnya itu adalah pola cara pikir dan perilaku lo dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan lo. Balik lagi nih, tiap jurusan atau pekerjaan itu kan punya lingkungan dan situasi yang unik dan berbeda ya. Makanya lo bisa aja nyaman
yang musik-musik, sosial, bisnis, lebih ke bisnis. Banyak ya. Nah, ini ibu ada. Nah, jadi kekhawatiran itu menurut Ananda itu suatu kekhawatiran yang berlebihan terhadap masuk ke perguruan tinggi, terus kebingungan terhadap jurusan itu perlu dipersiapkan nggak? Perlu ada persiapan dalam meminimalisir kekhawatiran itu. Nah, apa yang Anda lakukan untuk meminimalisir kekhawatiran itu, untuk persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi? Nah, dari Saskia dulu. Terus? Ya, bagus Saskia. Siapa lagi? Rahmi lagi? Yakin dengan kemampuan diri. Kalau yakin aja nggak ada berusaha bisa? Lanjut Rahmi, Rani, ya? Kapan pengen lainnya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang ia lakukan dalam meminimalisir pemikiran kekhawatiran untuk masuk ke perguruan tinggi? Untuk mengatasi kecemasan itu apa yang ia lakukan? Iya, doa ya pasti. Bisa kita cari info tentang perguruan tinggi ini, bisa juga. Nah, Jihan, Alfa, Belajar dan mencari informasi. nah, seperti ini. Nah, jadi bagus ya yang Anda sampaikan tadi bahwa kekhawatiran perguruan tinggi itu untuk bersaing itu sebenarnya ada hal yang perlu diatasi juga itu karena bagaimana kita ke depannya itu memasuki jurusan kemudian masa yang akan datang itu perlu direncanakan sejak awal sejak di kelas 10 ini. Nah, ini ibu ada beberapa gambar. Nah, ini coba Anda deskripsikan, jelaskan di bagian bawahnya ini di sini apa yang Anda pikirkan dari gambar ini, kemudian tarik garisnya. Misalnya ini kan ada orang yang kayak ketakutan masuk ini ada topi wisuda kan. Nah, ini ada orang ekspresinya seperti apa? Takut. Berarti dia takut dengan dunia perguruan tinggi, perkuliahan. Nah, menurut Anda mana yang cocok gambarnya? Nah, kemudian ini juga dijelaskan di bawahnya. Mungkin nama, kelas, tanggal, dan hari. Iya, coba. Boleh cari di tempat senyamannya ya, yang untuk menulis. Ini yang apa sih? Di bawahku. Sama balas. Aku lihat kebingungan. HP ini itu kebingungan di pelajaran.
Kalau ada yang bingung dengan yang isi, boleh ditanyakan ke ibu. Ini menurut Sesia boleh? Berarti menurut Sesia. Nah, mana yang cocok dari yang ini? Ini ada gambar untuk wisuda ini yang masuk, berarti takut bagaimana tentang masuk perguruan tinggi. Kalau dengan yang ini, Nah, ini menurut Ian gimana nih orangnya? Dia rajin membaca gitu. Iya, dia bisa dan dia tamat sekolah. kalau dengan gambar yang ini kayak lulus di sekolah itu ya. Ya, ada semangat lulus di SMA itu katanya high school kan. Nah, ini menurut aku ini gambar orang apa nih? Nah, sudah jelaskan tentang gambar ini. Iya, boleh. Udah apa? Pegangnya dulu apa udah? Sama musik sih. Wes. Ya itu gambar orang yang bahagia lagi apa? Menurut aku. Ini kan udah selesai dia sekolah. Selesai lulus. Ini kan memang perguruan tinggi. Ini orang yang lagi membaca buku. Berarti dia tidak merasa kekhawatiran. Berarti dia yakin. Udah ya. Itu orang yang bahagia lulus dari SMA.
dan bisa bagi waktu. Nah, belajar dan bisa bagi waktu. Nah, terus ini lagi yang kedua. Menurut Rahmi ini gimana nih orangnya nih? Takut Takut datang ke sekolah. Dia takut datang ke sekolah nih. takut tidak bisa lulus. Nah, takut tidak lulus sekolah, kan? Nah, jadi pikiran apa yang harus kita rubah dari ketakutan tidak lulus sekolah ini? Gambarnya yang mana nih orang percaya diri menurut Rahmi? Nah, jadi seandainya kalau Rahmi takut tidak lulus sekolah, jadi Rahmi harus apa? Harus percaya diri. Nah, yang selanjutnya ini gambar orang apa nih? Nah, masuk perguruan tinggi. Jadi ini ada rasa kekhawatiran untuk bersaing dan masuk ke perguruan tinggi. Nah, lawannya mana nih? Yang ini Bu. Sudah. Apa yang harus dilakukan agar kita bisa berhasil di perguruan tinggi? Belajar dan meningkatkan Apa? Kita harus kekuatan untuk masuk ke perguruan tinggi ini yang ini harus belajar, harus semua harus yakin dan kemampuan sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, siapa lagi? Saskia, ayo Saskia. Boleh dari awal nih. Yang pertama itu kebingungan karena belajar memilih mata pelajaran lanjut ke perguruan tinggi. Terus pemikiran apa yang harus dirubah? Kita ragu nih. Apa yang harus dilakukan nih? Yang sesuai dengan gambar ini. Apa yang harus dilakukan? Kita harus memilih salah satu mata pelajar yang mampu menurut kita. Jadi kita harus apa nih? Yang gambar ini membaca. Nah, lanjut ke Saskia. Yang kedua itu Yang kedua. kebingungan untuk lanjut sekolah atau tidak lanjut sekolah. Iya, bingung tidak lanjut sekolah atau lanjut sekolah ya. Habisan ya aku selesai sekolah ini tamat gitu. Nah, untuk mengatasi pemikiran ini apa yang harus kita lakukan? Harus belajar dan percaya diri. Ini seperti orang percaya diri ya. Nah, yang ketiga apa Saskia? Takut bagaimana dia tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi. Jadi apa pemikiran yang harus dirubah dari ini? Harus berusaha dan belajar. Agar bisa sukses di perguruan tinggi. Jihan lihat. Nih Jihan ini ya yang dari awalnya coba Jihan jelaskan apa yang Jihan tulis. Terus arah panahnya kemana kan? Yang Jihan tarik itu. Nah, sama ini kebingungan mencemaskan. nah, terus kembali lagi kan awalnya kan Kajian senang atas lingkungan sekolah. nah kalau ini terakhir Bingung dengan masuk perguruan tinggi. nah pemikiran apa yang harus ditukar ini agar bisa Bahagia dan gembira karena berhasil lulus ke perguruan tinggi. nah untuk berhasil di perguruan tinggi ini kita perlu yakin semangat dalam mencari informasi. Nah Ian ini punya Ian. Gambar yang pertama dia membagi mata pelajaran. Terus lawannya bisa membagi waktu untuk belajar. Terus yang kedua takut tidak dapat melanjutkan sekolah. Lawannya yaitu percaya diri atau senang semisalnya lulus sekolah. Gambar ketiga takut masuk di dunia perkuliahan. Lawannya wisuda dengan
kita perlu merubah pikiran gimana ya hal yang perlu dilakukan dalam meminimalisir kekhawatiran tersebut. Makanya kayak tadi kita mengenali fashion, kemudian abaikan pilihan kita sehingga kita menjadi lebih fokus terhadap bagaimana persaingan di perguruan tinggi. Nah, ada lagi yang mau Anda ceritakan sama Ibu atau dibahas? Nah, tidak. Untuk sebagai penyegar di akhir kegiatan kita berdiri dulu. Kita ada sedikit perenggangan badan. Nah, kayak gini ya. Kalau Ibu bilang Marina, tangannya di atas pinggang. Boleh agak berjarak sedikit kalau merasa bisa digeser kursinya. Nah, kalau Ibu bilang Marina, tangannya di pinggang ya. Kalau Ibu bilang menari, tangannya seperti ini. Kalau Ibu bilang di atas, seperti ini. Kalau menara, seperti ini. Ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekarang lebih kencang lagi ya. Menara. Menara di atas Marina menari. Menari Marina di atas Marina. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita nyanyi dulu ya, gelang sambil bersalaman ya. Gelang sepatu gelang. Gelang ini tuh penyanyi. Ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada Anda semua atas kesediaannya dalam mengikuti